kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Ini ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Dan kali ini kita akan mereaction soal Hasto yang kayaknya nih semakin menjadi-jadi ya. Ini si Hasto ini seakan-akan menghina pedagang kaki lima. Katanya suara Pak Jokowi itu layaknya satu suara seorang pedagang kaki lima. Wah, ini mereka ini nggak ada habis-habisnya ya, menjelekin Pak Jokowi, bahkan meremehkan rakyat di bawah ya. Dan ya di sini nih saat ini kan jelang pilkada ya, seharusnya kan bisa berpolitik secara santun, tidak menjelekkan lawan ya. Nah, bahkan ini di Jakarta, ini seru pilkada Jakarta ya. Ada lagu yang sempat viral ya. Lagunya itu intinya itu ya nggak mendukung yang dipilih Anies ya, yang endorse Anies, apalagi Amin Rais ya, apalagi dari Banteng. Mereka akan membuat nangis Banteng. Nah, ini bergelora di seluruh daerah kayaknya. Langsung saja kita reaction dan simak videonya. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena target berapa persen mas? Jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih kesombongan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP semakin menjadi-jadi. Baru saja Hasto kembali membuat statement yang luar biasa. Tentu saja masih terus merendahkan, meremehkan sosok Pak Jokowi yang dianggap tidak ada apa-apanya. Hal yang kecil, sepele, remeh-temeh. Itulah pandangan Hasto terhadap Pak Jokowi. Hasto mengatakan suara Pak Jokowi di Jakarta tak lebih dari satu suara pedagang kaki lima. Bayangkan, luar biasa. Begitu rendahnya Pak Jokowi di mata Hasto PDIP ya. Ini lengkapnya. Hasto mengatakan ketika menghadiri acara kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 23 November 2024. Ya, dia mengatakan, jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi di Pilkada Jakarta sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih suara pedagang kaki lima, ujar Hasto. Hasto menilai cawe-cawe Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024 dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono tidak akan berpengaruh besar, tidak akan berarti apa-apa. Itulah statement terbaru dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, menisbikan Pak Jokowi. Tetapi nanti kita lihat saja orang yang terlalu sombong, orang yang terlalu congkak
itu banyak yang tidak suka. Tuhan pun juga tidak akan suka terhadap orang-orang yang sombong, seolah-olah Pramono Rano sudah di atas angin, sudah pasti menang, bahkan menang 1 putaran gara-gara Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada DKI Jakarta. Coba kita akan lihat tanggal 27 November 2024. Apakah Hasto PDIP akan membuktikan bahwa Pramono Rano akan menang 1 putaran? Kita lihat saja bagaimana respon reaksi dari masyarakat Jakarta, pemilih di DKI Jakarta. Padahal kalau kita berkaca dari hasil survei terbaru oleh indikator politik yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi, selisih angkanya begitu tipis, masih dalam margin of error, sehingga tidak bisa untuk menentukan siapa pemenangnya. Selisihnya 2%-an antara suara Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono. Jadi jangan jumawa, jangan sombong, congkak sudah pasti menang. Ya, ini hasil survei terbaru dan metodologinya sangat kuat, baik melalui tatap muka langsung maupun juga melalui telepon. Hasilnya nyaris sama, sehingga saya mengatakan apa yang dilakukan oleh lembaga indikator politik sangat valid, sangat kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Hasto ini luar biasa memang. Justru menurut saya pernyataan Pak Hasto ini bisa jadi akan menurunkan elektabilitas Pramono Rano yang begitu bagus sebenarnya trennya. Bisa jadi trennya akan turun gara-gara pernyataan Hasto. Padahal kita melihat ya, kampanye akbar oleh Pramono Rano itu sudah menanggalkan kepartean, apalagi PDIP. Tidak ada bendera PDIP di situ, warnanya orange. Orange kita ingat, itu warna-warna PKS, warna-warna Jakarta. Nah itu strategi. Lah ini malah Hasto, sekjen PDIP, malah cawe-cawe dengan pernyataannya yang kontraproduktif. Coba kita lihat ya, bagaimana komentar netizen dengan pernyataan Hasto yang begitu sombong, congkak, menyamakan Pak Jokowi tidak lebih dari suara pedagang kaki lima. Coba kita lihat dan kita baca komentar dari para netizen atas pernyataan Hasto ya. Ini, orang ini justru yang bikin Pramono dan Bang Dul kalah. Ngapain dia ini muncul di kampanye Pramono? Nah, coba lihat ini. Ini mungkin kalau dari sisi komentarnya bisa jadi ini pendukung Pramono, menyayangkan kehadiran dari Hasto. Ngapain orang ini hadir? Bikin suara Pramono jadi anjlok. Kan begitu ini narasinya. Nah, berikutnya nih. Orang pinter pasti pilih paslon yang searah dengan pemerintahan pusat untuk lancarnya cita-cita kemakmuran warga. Robohkan banteng, jangan sampai menang. Sombong, membedakan kaki lima. Kami kaki lima, pendongkrak ekonomi. Nah ini lihat, komentar dari pedagang kaki lima nggak terima dikatakan oleh Pak Hasto ya. Nih, yang penting RK 1 putaran. Gue paling suka komentar lo Hasto karena akan menghancurkan semua kandidat PDIP. Wow. Hasto ini kebanyakan omong. Ini sangat merugikan PDIP. Jangan pilih calon yang diusung PDIP. Kemarin tukang bakso, ini pedagang. Ayo para pedagang, tunjukkan pesonamu. Pilkada serentak tidak coblos antek-antek banteng titik. Jakarta kompak 1 putaran untuk Ridho. Kemarin Pilpres Hasto tinggi hati, akhirnya kalah. Sekarang Pilgub pun akan sama. Dari dulu strategi yang salah dan blunder yang berulang-ulang gak pernah sadar. Hasto merendahkan pedagang seolah-olah seorang pedagang itu begitu rendah. Hasto melecehkan kaki lima. Mantan presiden dengan pedagang kaki lima itu perbedaan profesi. Ayo pedagang kaki lima, jangan pilih petugas partai. Jangan melawan orang baik. Entar kalau kalah jangan nangis ya Hasto.
Ayo pedagang, sakit hatilah, engkau direndahkan sama Hasto. Tukang bakso dan pedagang seluruh Indonesia, jangan pilih petugas partai. Terakhir bicara begitu, 16%. Pak Hasto kurang seru kalau nggak isi acting menangis. Tolong jangan blunder lagi Pak Hasto. Para anti petugas partai akan muncul lagi. Nangis dulu Pak. Hasto stresnya sudah mendekati gila akut. Nah, semuanya negatif nih ya. Nah, itulah komentar netizen terhadap statement Hasto. Justru akan semakin menurunkan elektabilitas Pramono Rano yang saat ini sebenarnya sedang naik. Nah, saya yakin nanti Pramono Rano akan segera mengevaluasi ya yang namanya Hasto. Lu punya mulut, tolong dijaga. Sudah sembunyi saja. Mungkin begitu. Daripada pendukung Pramono Rano yang sudah solid akan buyar gara-gara kehadiran orang banteng semacam Hasto. Oke, sekian saja opini pribadi saya. Tangkap Hasto karena dia telah memfitnah, udah bikin hoak dengan menuduh Presiden Jokowi telah mengkriminalisasi si Anies. Ya, tangkap si Hasto, jangan asal ngomong. Apakah ada yang tahu PDI sedang lakukan perbuatan yang melanggar hukum? PDIP di Pilkada 2024 Jateng siapkan dana 13 triliun untuk serangan fajar. Bukti dari semuanya itu terlihat ketika beredarnya bukti chat pembagian serangan fajar untuk tiap RT yang akan dibagi uang 25 JT berkala selama 5 tahun menjabat kalau paslon yang diusung PDIP menang. Jadi apakah kalian yakin pemimpin yang diusung PDIP ini akan benar? Melihat kelakuan sebelum menang saja sudah seperti ini. Ini ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Mega. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Tumbangkan banteng bengis, 27 banteng nangis. Ini ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Mega. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Tumbangkan banteng bengis, 27 banteng nangis. Yang paling menarik dari lirik yang barusan kalian dengar itu ada pada percuma endorse Anies apalagi Amin Rais. Kalian pasti tahulah bagaimana sikap saya terhadap Amin Rais dengan berbagai video yang sudah saya buat. Tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan itu karir politiknya pertama kali diangkat oleh Partai Gerindra, diusung oleh Partai Gerindra untuk menjadi gubernur melawan Ahok dan AHY, dan Anies Baswedan keluar sebagai pemenang pada saat itu. Setelah itu Anies Baswedan tampil melawan Prabowo di Pilpres 2024. Tidak hanya puas melawan Prabowo di pertandingan itu, Anies Baswedan justru memberikan penilaian yang sangat rendah terhadap kinerja Prabowo dengan memberikan nilai 11 dari 100. Tidak puas hanya itu, sekarang Anies Baswedan justru tampil sebagai salah satu pendukung utama dari paslon yang justru melawan partai yang diusung oleh Gerindra. Padahal kalau kita mau berbicara mengenai bayar hutang budi, ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh Anies untuk membayar hutang budi terhadap Pak Prabowo atau Partai Gerindra
yang dulu pernah menyelamatkan karir politik Anies Baswedan di kancah nasional. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Anies. Anies Baswedan justru kembali menjadi pendukung utama untuk menghancurkan, untuk mengalahkan paslon yang didukung oleh Gerindra. Saya teringat dengan pertanyaan Bang Kodari, selama ini apa yang sudah diberikan oleh Anies Baswedan terhadap Bapak Prabowo? Anda ini kayak orang geblek, nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya, kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Apa yang diucapkan almarhum Gus Dur sekian tahun yang lalu itu terlihat jelas hingga sekarang. Megawati sama sekali tidak menghargai keputusan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan tidak menghargai keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Padahal keputusan KPU tersebut didasarkan pada fakta dan data yang sangat jelas bahwa 96 juta lebih rakyat Indonesia telah memilih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Megawati pun tidak menghargai suara mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai pemimpin yang pernah menjadi Presiden RI, Megawati seharusnya lebih mempertimbangkan suara rakyat ketimbang mementingkan suara hatinya sendiri. Tetapi sejarah juga telah mencatat, Megawati memang lebih mengedepankan perasaan dalam mengambil keputusan-keputusan politiknya. Salah satu buktinya, Megawati sampai sekarang tidak pernah mau berhubungan baik dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY karena ketersinggungan masa lalunya yang tidak pernah selesai. Padahal SBY sudah berkali-kali membuka diri untuk berekonsiliasi. Kini, Megawati pun menutup diri terhadap Presiden Jokowi. Ketersinggungannya atas sikap Jokowi yang menjauh darinya dibalasnya dengan berusaha mendelegitimasi Jokowi melalui berbagai cara, termasuk mencoba mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar membatalkan hasil Pilpres karena salah satu pemenangnya adalah Gibran Rakabuming Raka putra Jokowi. Aduh sialan, Ning Sidul anak Megawati, kerjaannya ngumbar-ngumbar janji, jadi jangan pilih dia, nyesel nanti. Didukung Megawati